Pursuit of the Truth, bab 69-70. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak ada lagi percakapan di lapangan itu. Pada saat itu, semua orang di lapangan itu terengah-engah sambil memperhatikan satu-satunya nama yang belum berubah menjadi abu-abu pada 9 patung elang tersebut. Musuh hanya berjarak 5 langkah dari posisi pertama. Pada saat itu, Ye Wang, yang berada di peringkat pertama, perlahan membuka matanya dengan bantuan Si Hai dan yang lainnya. Masih ada sedikit rona merah di matanya saat dia menatap peringkat pada patung elang di dekatnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Di sampingnya, Si Hai menundukkan kepala, seolah berbicara kepada Ye Wang, tetapi Ye Wang mengabaikannya seolah tidak mendengar sepatah kata pun. Dia hanya menatap pangkat-pangkat pada patung elang itu. Si Hai mengerutkan kening dan menghela napas sebelum berbalik dan pergi. Aku Ye Wang, aku tidak akan kalah. Tapi aku tidak akan melakukan trik curang untuk menang. Ye Wang mengepalkan tinjunya. Saat itu, dia bukan lagi pemuda terkuat yang penuh kesombongan, tetapi anggota suku biasa yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan tiba di langkah ke-905, terpaksa mundur karena cedera yang dideritanya. Kecemasan yang dirasakannya jauh lebih kuat daripada siapapun di lapangan. Meskipun begitu, dia masih memiliki harga diri dan martabatnya. Saran Si Hai adalah bentuk penghinaan baginya. Di tengah keheningan, suara napas orang-orang menjadi semakin jelas. Terutama bagi mereka yang awalnya menganggap musuh sebagai hiburan. Saat itu, pikiran mereka kosong, dan yang tersisa hanyalah rasa tidak percaya dan terkejut. Mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Mereka melihat seseorang naik ke atas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat sesuatu yang begitu luar biasa sehingga membuat mereka takjub. Belum pernah ada orang yang berhasil mencapai puncak dari posisi terakhir. Belum pernah ada orang yang melampaui Wu Shen, Bisu, dan Chen Chong, apalagi memaksa Ye Wang hingga terluka dan meninggalkan tahap pertama kompetisi suku aliran angin. Karena itu, sejak saat itu, gunung itu hanya milik satu orang, Mo Su. Para pemain berbakat yang masuk dalam peringkat 50 besar kini terdiam. Mereka menatap nama Mo Su pada 9 patung elang itu dalam diam dengan ekspresi rumit di wajah mereka, kekaguman, kecemburuan, harapan, dan emosi lainnya. Para pemimpin dari semua suku berada dalam keadaan yang sama. Tidak ada perbedaan dalam perasaan mereka. Mo Su kini memegang posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Orang ini pasti akan menciptakan badai begitu dia kembali. Terlalu banyak orang ingin tahu siapa sebenarnya dia, seperti apa penampilannya. Namun karena penampilan Su Ming yang sangat sederhana, jarang sekali ada yang memperhatikan keberadaannya sebelum ujian. Bahkan pria yang menariknya untuk bertemu Chen Chong pun menatap nama di patung elang itu dengan cemas, penuh kegembiraan dan antisipasi. Hanya seorang lelaki tua bermulut tajam dan pipi seperti monyet yang berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi terkejut. Dia yakin bahwa setiap kali seseorang menyerah dan kembali, dialah yang pertama kali melihat mereka. Namun pada saat itu, ketika semua orang kecuali Mo Su kembali ke lapangan, dia baru menyadari bahwa di antara orang-orang yang kembali itu, tidak ada satupun yang merupakan pemuda yang pertama kali dia dekati. Mustahil, gumam Beiking. Dia menatap nama Mo Su di patung elang itu, masih sulit mempercayainya. Mungkinkah benar-benar dia, Mo Sang dan Jing Nan tidak berbicara satu sama lain di sudut yang terletak agak jauh itu? Mereka diam-diam memandang patung elang. Mo Sang masih memasang ekspresi kosong di wajahnya, tetapi jantungnya berdebar kencang di dadanya. Jing Nan telah menyaksikan seluruh perkembangan Su Ming. Pada saat itu, keterkejutan di wajahnya tak bisa lagi disembunyikan. Dia tidak menyangka bahwa Su Ming, yang sebelumnya keberadaannya seperti semut, yang tidak dia hargai, dan yang menurutnya beruntung jika bisa masuk 50 besar, telah berulang kali melampaui harapannya dan memberikan banyak kejutan kepadanya. Sekarang, dia bahkan membuat Jing Nan terkejut. Jing Nan memikirkan asal-usul Su Ming dengan serius. Kata-kata Mo Sang sekali lagi terngiang di kepalanya dan membuatnya semakin ragu. Waktu berlalu lama, tetapi tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran di antara orang-orang di ladang. Mereka semua menunggu. Ketika sinar pertama muncul di cakrawala dan pagi tiba,
Suming membuka matanya di tempat dia berdiri di anak tangga ke-900. Hanya ada satu pembuluh darah yang tersisa di tubuhnya. Saat dia membuka matanya, pembuluh darah itu menghilang. Ia mengangkat kepalanya dan memandang puncak gunung yang diterangi sinar matahari. Sayang sekali gunung itu diselimuti kabut dan tidak terlihat jelas seperti malam sebelumnya. Suming terdiam sejenak dan menatap piring di tangannya. 905, gumam Suming. Karena aku sudah di sini, aku juga bisa bersaing dengannya. Suming mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi tekad. Dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar pagi itu dan melangkah menuju anak tangga ke-901. Namun hari sudah pagi dan tidak ada lagi cahaya bulan. Suming merasakan tekanan yang menimpanya. Namun ia beruntung karena tekanan itu telah berkurang drastis karena hari sudah siang. Ia merasa hampir sama seperti saat tengah malam. Namun demikian, ia sudah berada di ketinggian 900-an. Ia sudah sangat dekat dengan puncak. Kekuatan tekanan di sini cukup untuk menghancurkan seseorang hidup-hidup. Satu anak tangga di tempat ini setara dengan beberapa lusin bahkan ratusan anak tangga di bagian bawah tangga. Saat kaki kanan Suming mendarat, seluruh tubuhnya bergetar. Ke-156 pembuluh darah di tubuhnya muncul dan mengelilinginya untuk melawan tekanan dahsyat yang datang kepadanya. Suming pindah. Saat dia bergerak, orang-orang di lapangan yang telah menunggu dalam diam untuk waktu yang lama sepertinya akhirnya menemukan jalan keluar untuk pikiran mereka. Saat Suming bergerak, semua emosi yang telah lama terpendam mereka terlepas. 901. Dia berada di angka 901. Banyak pasang mata tertuju pada satu-satunya nama yang tidak pudar di antara 9 patung elang itu. Pada saat itu, mereka telah melupakan segalanya, dan di mata mereka, di kepala mereka, satu-satunya yang tersisa adalah nama yang belum memudar. Chen Chong gemetar dan menarik napas tajam. Dia menatap peringkat itu. Adegan ini jelas merupakan puncak dari ujian. Bahkan, jauh lebih intens dan mendebarkan daripada ujian-ujian sebelumnya. Dia tidak ingin melewatkan satu momen pun. Bisu mengepalkan tinjunya. Tatapan dingin di matanya semakin tajam dengan sedikit rasa iri yang tersembunyi di dalamnya, yang tampaknya telah berubah menjadi niat membunuh yang kuat dan penuh kebencian. Orang lain yang memiliki niat membunuh serupa adalah pemimpin suku dari suku Gunung Hitam. Dia menatap nama musuh di patung elang dengan ekspresi dingin seperti es yang takkan pernah mencair. 902. Saat angka di belakang nama musuh berubah menjadi 902, jantung semua orang yang menonton di lapangan berdebar kencang. Seolah-olah setiap langkah yang diambil Suming bukan hanya menaiki tangga di gunung, tetapi juga menginjak hati semua orang yang berkumpul di bawah. Ini adalah pemandangan yang langka. Hal ini saja sudah berarti bahwa saat itu, Suming dipandang sangat penting oleh orang-orang. Jelas bahwa setiap tindakannya dapat membangkitkan emosi mereka. Dahulu, ini adalah kejayaan dan kebanggaan Ye Wang semata. Namun kini, Ye Wang telah berubah menjadi penonton. Ia duduk agak jauh sambil mengamati perubahan jumlah langkah Suming, jantungnya berdebar kencang setiap kali Suming melangkah. Perasaan seperti ini asing baginya, dan itu adalah emosi yang terukir dalam-dalam di tulang-tulangnya. 903. Dia sudah mencapai 903. Hanya tersisa 2 langkah lagi sebelum dia menyamai Ye Wang. Dengan 3 langkah lagi, dia akan melampaui Ye Wang dan menempati posisi pertama. Bisakah dia menjadi yang pertama? Pupil mata wanita tua dari suku naga kegelapan itu menyempit seiring napasnya menjadi cepat. Bai Ling, yang berada di sisinya, tidak lagi melamun, tetapi mengangkat kepalanya sambil melihat nama musuh. Alisnya sedikit berkerut. San Hen masih duduk tenang di tempat suku gunung kegelapan berkumpul. Meskipun ia masih duduk, ada kilatan aneh di matanya yang menyipit. Bai Ling diliputi kegembiraan. Dengan statusnya saat ini di suku gunung kegelapan, dia tidak akan mudah menunjukkan ekspresi seperti itu dan harus selalu menjaga jarak, tetapi saat itu, dia tidak bisa lagi menekan kegembiraannya. Dia bahkan membayangkan dirinya sebagai musuh. Sensasi yang dia rasakan saat musuh melampaui anak ajaib suku aliran angin begitu mendebarkan hingga membuatnya mengepalkan tinju. Gula bahkan lebih bersemangat daripada musuh. Wajahnya benar-benar merah padam saat dia berdiri di sana dengan jantung berdebar kencang. Dia ingin sekali melompat dan menyuruh musuh berjalan lebih cepat. Lei Chen sudah menyerah untuk mempertanyakan apakah musuh adalah Suming.
Terlalu banyak ketidakpastian di dalamnya. 903. Mosu ada di 903. Gula, bagaimanapun juga, masih seorang gadis. Saat itu, dia menunjuk nama di patung elang dengan penuh semangat. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Bahkan ada emosi aneh yang samar-samar tersembunyi di balik lapisan kegembiraan itu. Keributan yang lebih besar terjadi di lapangan. Sementara suara-suara berdengung bergema di sekitarnya, Ye Wang duduk di sana dengan kaki bersilang. Matanya sekali lagi merah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, sulit untuk mengungkapkan berbagai emosi di dalam hatinya saat itu. Dahulu ia adalah yang terbaik di antara semua. Ia pernah berada di puncak dan menjadi pusat perhatian serta harapan orang-orang di bidangnya. Namun sekarang, ia telah menjadi salah satu penonton. Perubahan semacam itu sulit ia terima. Bahkan teriakan kaget dan terkejut pun terasa seperti pisau yang menusuk dan memutar ke dadanya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Su Ming berdiri di anak tangga ke-903. Meskipun ia berdiri tegak, tubuhnya gemetar seolah-olah akan jatuh kapan saja. Meskipun siang hari, tekanan di anak tangga ke-900 masih sangat besar. Ia hanya melangkah 3 langkah ke depan, tetapi Su Ming merasa seolah-olah telah mencapai batas kemampuannya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, dan itu bukan lagi rasa sakit yang bisa ditahan dengan menggunakan pembuluh darah sebagai perisai. Terdengar suara rintihan bergema di telinganya, dan suara-suara itu berasal dari tulang-tulangnya, menandakan bahwa tulang-tulangnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Sambil berdiri di sana, Su Ming terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang seolah akan pecah, dan setiap detak jantung berubah menjadi rasa sakit yang tajam hingga wajahnya pucat pasi. Hanya tinggal 2 langkah lagi sampai 905. Tidak mungkin dia bisa beristirahat di sini. Karena adanya tekanan, bahkan jika dia beristirahat, akan sulit baginya untuk mengalirkan ki di tubuhnya. Su Ming gemetar. Dia mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya di anak tangga ke-904. Saat kakinya mendarat, raungan menggelegar keluar dari seluruh tubuhnya. Su Ming terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah segar dan tubuhnya tampak terhuyung, tetapi ia bertahan hingga berdiri tegak, lalu ia menggerakkan kaki kirinya menuju anak tangga ke-904. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah-olah seluruh gunung menekan tubuhnya. Pandangannya berputar-putar. 904. Saat Su Ming mendarat di anak tangga ke-904, seluruh hati orang-orang yang berkumpul di lapangan tersentak serempak. Ekspresi rumit terpancar di wajah Jingnan. Dia menatap nama Mosu di patung elang itu dalam diam. Di sampingnya, Mo Sang juga tetap diam. Di sudut yang lebih jauh, jantung Ye Wang berdebar kencang. Ia ingin terus duduk, tetapi tubuhnya secara naluriah berdiri saat ia menatap lekat-lekat nama Mosu di patung elang itu. Ia tidak mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Faktanya, tidak ada yang memperhatikannya ketika dia berdiri. Saat itu, semua mata tertuju pada patung-patung elang dan nama Mosu. Kecemasan, pengekangan, dan keheningan membentuk semacam kekuatan aneh yang menyelimuti seluruh lapangan seperti lapisan tekanan yang mengubah tempat itu menjadi sesuatu yang hanya bisa disebut sebagai keheningan sejati. Mereka menunggu Su Ming melangkah 1 langkah lagi hingga mencapai langkah ke-905. Namun, bahkan setelah sekian lama, jumlah orang di belakang Mosu tidak berubah. Meskipun demikian, semua orang terus menunggu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan suara napas mereka pun melemah. Setelah beberapa saat, angka di belakang Mosu tiba-tiba berubah. Angka tersebut berubah dari 904 menjadi 905. Saat perubahan itu terjadi, seluruh lapangan meledak dengan suara yang mengguncang sekitarnya. 905. Dia seri dengan Ye Wang. Mosu, Mosu, Mosu. Ye Wang tampak pucat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menghantamnya, menyebabkan dia terhuyung mundur 2 langkah. Matanya perlahan menjadi kosong, dan ada senyum pucat di bibirnya. Pada saat yang sama, ketika Su Ming tiba di anak tangga ke-905, wajahnya juga memucat seperti Ye Wang. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ia berbalik dan memandang puncak yang diselimuti kabut. Su Ming terengah-engah, tetapi matanya berbinar. Ia mungkin belum sampai di puncak gunung, tetapi pada saat itu, tidak diragukan lagi bahwa ia telah berdiri di puncak. Perlahan,
Suming mengangkat kepalanya dan memandang langit, yang tampak dalam jangkauan, dan mengangkat tangan kanannya perlahan. Dia tidak bisa menyentuhnya. Namun saat dia memejamkan mata, dia merasa seolah-olah telah memperpendek jarak antara dirinya dan langit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di antara semua orang yang hidup di bumi ini, siapa yang akan mampu melihat ujung cakrawala? Gumam Suming. Dia membuka matanya dan tidak lagi memandang langit. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan menuju cakrawala, titik yang tampak seperti ujung langit. Ia melihat daratan di kejauhan melalui kabut. Hanya ada hamparan tanah luas yang tidak jelas di baliknya. Ia tidak tahu tempat apa itu. Ia bahkan tidak tahu apakah ada suku lain di sana. Tempat itu sangat jauh. Setelah sekian lama, senyum di wajah Suming semakin lebar. Ia seolah melupakan rasa lelahnya saat menghirup udara segar di pegunungan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai alam transendensi, aku tidak tahu apakah aku bisa terbang di langit dengan kekuatanku sendiri seperti burung, tapi sekarang, aku berdiri di sini. Aku bisa terbang di sini. Saat itu angin bertiup kencang, mengangkat rambut panjang Suming dan meniup keringat di tubuhnya. Suming mengeluarkan piring dan melemparkannya ke arah kaki gunung. Piring itu dengan cepat jatuh dan berubah menjadi embusan kabut hitam, melesat ke arah Suming seolah-olah akan mengepungnya dan membawanya pergi dari gunung. Saat kabut hitam tiba, Suming melompat ke arah hamparan tanah luas di hadapannya. Itu adalah gerakan yang gila. Tubuh Suming sepenuhnya melayang di udara seolah-olah dia sedang berdiri di tengah angkasa. Seolah-olah dia terbang di langit dengan kekuatannya sendiri. Terbang mungkin tampak tidak sulit, tetapi sebenarnya, itu adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi para berserker yang telah mencapai alam transendensi. Mereka yang belum bertransendensi tidak akan bisa berharap untuk melakukannya. Suming ingin menjadi lebih kuat. Dia mendambakan untuk melampaui batas, dia ingin terbang di langit, meskipun terbang seperti itu hanya untuk sesaat. Namun selama dia melakukannya tanpa bantuan siapapun, dan melakukannya sepenuhnya sendiri, maka itu tidak masalah. Saat ia melompat dan kakinya meninggalkan puncak gunung, Suming berdiri di udara. Angin menderu dari arah yang tak diketahui dan membuat rambutnya semakin berantakan, seolah-olah langit sendiri sedang murka. Saat ia melompat, terdengar suara deru ombak di kepala Suming. Namun suara itu tidak kacau, melainkan jernih, seolah waktu melambat. Suming dapat merasakan dengan jelas bahwa ia sedang terbang. Ia melihat langit, bumi. Ia melihat gunung aliran angin yang sangat tinggi. Ia melihat makhluk mitos dari suku berserker api di puncaknya. Binatang itu sepertinya sedang menatapnya. Selain semua itu, Suming juga melihat lapangan di tanah yang disegel di luar gunung. Dia melihat semua orang berkumpul di lapangan, ketika kabut hitam muncul dan menyelimuti tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi busur kabut hitam panjang yang melesat keluar dari gunung dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika ruang di udara berputar, kabut itu melesat keluar dari gunung aliran angin yang disegel. Ketika nama musuh berubah menjadi abu-abu pada 9 patung elang di lapangan dan ruang di udara berputar, embusan kabut hitam melesat dan mendarat di tengah lapangan. Pada saat itu, semua tatapan orang-orang di lapangan tertuju ke tempat tersebut. Wu Shen sudah berdiri sejak lama dan menatap kabut hitam yang muncul. Dia memperhatikan saat kabut hitam itu menghilang dan menampakkan garis samar seseorang di dalamnya. Chen Chong juga menatap intensely pada sosok orang itu yang secara bertahap semakin jelas di tengah kabut. Dia ingin tahu siapa sebenarnya musuh. Bisu melakukan hal yang sama. Niat membunuh di matanya sangat pekat. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengepalkan tinjunya sambil menatap sosok di dalam kabut. Mereka bukan satu-satunya yang melakukan itu. Pada saat itu, semua orang di lapangan melakukan hal yang sama. Ratusan orang dari berbagai suku, yang telah memperhatikan peristiwa itu selama 2 hari terakhir, dipenuhi rasa hormat saat mereka semua memandang orang yang perlahan berjalan keluar dari kabut. Selain para penonton, orang-orang yang lebih memperhatikan musuh adalah mereka yang ikut serta dalam ujian pertama bersama musuh. Tak peduli peringkat apapun yang mereka peroleh, mereka semua menahan napas sambil menatapnya. Wanita tua dari suku naga kegelapan itu mengamati sosok orang di dalam kabut dengan mata berbinar. Dia ingin tahu seperti apa rupa orang itu dan dari suku mana dia berasal. Si Kong juga menatap dengan cemas.
Bailing terpengaruh oleh suasana serius yang ditimbulkan oleh kembalinya Mo Su dan mau tak mau menoleh. Bailing, Wula, Lei Chen, kepala pengawal, San Hen, dan orang-orang lain dari suku-suku lain juga menatap kabut yang cepat menghilang itu. Ye Wang menarik napas dalam-dalam, yang tampaknya sedikit meredakan perasaan rumit di hatinya. Dia menatap orang yang keluar dari kabut itu. Seluruh mata orang-orang tertuju pada satu orang. Saat kabut menghilang dan Su Ming melangkah keluar, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Ketika kabut benar-benar hilang dan wajahnya terlihat jelas oleh semua mata di lapangan, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Ia memiliki wajah biasa dan mengenakan kemeja biasa yang terbuat dari kulit binatang. Ia tidak memiliki sikap cemberut seperti Wu Shen, karisma Chen Chong yang membuatnya dikelilingi dan dipuja orang. Ia juga tidak memiliki aura misterius seperti bisu, dan yang pasti ia tidak memiliki sikap angkuh dan sombong seperti Ye Wang. Jika dia berdiri di tengah keramaian, akan sulit bagi siapapun untuk memperhatikannya. Begitulah normalnya dia. Namun sekarang, semua orang tahu bahwa orang ini mungkin normal sebelum tes, tetapi setelah tes, dia menjadi sosok yang luar biasa. Dia seperti matahari, dan dia mengejutkan dunia meskipun sebelumnya dia tampak sederhana. Ketika Chen Chong melihat Su Ming, dia terkejut. Dia tidak menyangka orang itu akan terlihat begitu biasa. Penampilannya begitu normal sehingga sulit bagi siapapun untuk mengingatnya, tetapi di suatu tempat dalam benaknya, dia memiliki ingatan samar bahwa orang ini berada di antara kerumunan orang yang mengelilinginya sebelum ujian, namun saat itu, dia tidak peduli dengan orang itu. Chen Chong benar-benar mengabaikannya. Bisu juga melihat Su Ming. Dia tidak mengingat apapun tentangnya. Bahkan jika dia pernah melihat Su Ming sebelumnya, dia langsung mengabaikannya. Karena itu, saat melihatnya, dia juga terkejut. Saat tatapan Wu Shen tertuju pada Su Ming, pupil matanya menyempit. Naluri batinnya berteriak bahwa ada kemungkinan besar orang inilah yang telah mencuri darah mayatnya, tetapi wajah Wu Shen menjadi getir. Dia tidak berani menanyakannya, Mo Su ini sama hebatnya dengan Ye Wang. Mulai sekarang, namanya akan dikenal di seluruh wilayah. Pujian perlahan muncul di mata wanita tua dari suku naga kegelapan ketika dia melihat Su Ming yang berpenampilan biasa saja. Kesan pertama sangat penting untuk menentukan apakah seseorang akan menyukai atau membenci orang lain. Sama seperti bagaimana dia pernah meremehkan Su Ming, dan sekarang menyetujui Mo Su. Sungguh menakjubkan betapa terkejut dan bergejolak hatinya ketika mengetahui bahwa kedua orang itu sebenarnya adalah orang yang sama. Jantung si Kong berdebar kencang. Ada kekaguman di matanya. Dia mengagumi yang kuat, dan terutama orang di hadapannya ini. Dia berada di level yang sama dengan Ye Wang. Bailing menatap Mo Su dengan ekspresi tercengang. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia melihat mata Mo Su. Mata itu entah bagaimana terasa familiar baginya, namun ia tidak tahu bahwa sepasang mata itu baru muncul 2 hari yang lalu dan sedang menatapnya. Bailing, Wula, Lei Chen, dan semua orang lain dari suku Gunung Gelap memandang Su Ming saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Seluruh area masih hening. Pada saat itu, jantung Su Ming berdebar kencang. Dia mungkin tampak tenang di luar, tetapi dia sangat gugup. Dia belum pernah menjadi pusat perhatian begitu banyak orang sebelumnya. Lagi pula, dia masih anak-anak. Saat Su Ming bergerak maju, kerumunan mulai memberi jalan untuknya. Seolah-olah ada cahaya menyilaukan yang bisa membakar orang lain pada diri Su Ming yang tampak biasa saja, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Dia mungkin tidak memiliki sifat pemarah seperti Wu Shen, tetapi wajahnya, yang tampak normal, memberikan perasaan tenang dan takut yang mirip dengan ketenangan sebelum badai. Dia mungkin tidak memiliki karisma Chen Chong yang membuatnya dikelilingi orang lain seperti bulan dengan bintang-bintang, tetapi pada tubuhnya yang biasa-biasa saja, seolah-olah ada tekad yang mampu menyingkirkan semua bintang dan bulan. Dia tidak perlu dikelilingi orang. Dia mungkin tidak memiliki sikap angkuh dan sombong seperti Ye Wang, tetapi dia telah mendapatkan hak bahkan agar Ye Wang, betapapun sombongnya dia, harus menatapnya. Itu dia. Ada seorang pria di antara kerumunan yang mundur untuk membuka jalan dengan wajah takjub. Dialah yang telah menyeret Su Ming untuk mencari Chen Chong. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia seret bersamanya adalah Mo Su. Di kejauhan berdiri seorang lelaki tua dengan mulut yang tajam dan pipi seperti monyet. Matanya juga membelalak.
Ia mungkin sudah menduga-duga sebelumnya, tetapi ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia masih tak percaya. Sebelum tahap pertama pengujian, ada 3 orang yang menjadi pusat perhatian di lapangan, Chen Chong, Bai Ling, dan Ye Wang. Ketiga orang ini seperti pusat perhatian yang menarik banyak pandangan tertuju pada mereka. Namun kini, hanya ada satu pusat perhatian di lapangan. Mo Su. Saat Su Ming berjalan maju, sebuah suara terdengar dari tengah kerumunan yang hening. Suara itu milik Ye Wang. Su Ming berhenti. Dia berbalik dan menatap Ye Wang yang berdiri tidak jauh di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya mereka berinteraksi secara setara. Ini benar-benar berbeda dari pertama kali Su Ming menatapnya dari tengah kerumunan. Mo Su, ayo kita bertanding lagi di babak kedua. Ye Wang berbicara perlahan. Ada kegigihan di wajahnya. Sekalipun pertandingan berakhir seri, dan mereka berdua berada di peringkat pertama, harga dirinya tidak akan membiarkannya menerima hasil itu. Dia ingin bertanding lagi, meskipun itu untuk kedua kalinya, atau ketiga kalinya. Aku tidak akan mengikuti tahap kedua ujian. Su Ming terdiam sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Ia menghormati Ye Wang sebagai lawannya. Setelah selesai berbicara, Su Ming berpaling dan pandangannya tertuju pada Mo Sang yang duduk di kejauhan. Ia melihat senyum di wajah tetua itu dan melihat di matanya pesan yang menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Su Ming memalingkan muka. Kali ini, dia menatap suku naga kegelapan dan Bai Ling, yang berdiri di samping wanita tua itu. Dia tersenyum tipis dan berjalan menuju Bai Ling dengan kecemasan yang muncul karena menjadi pusat perhatian sejak dia kembali. Mau jalan berputar-putar denganku besok malam. Saat Su Ming berjalan mendekatinya, dia mengabaikan wanita tua yang tercengang dan si Kong yang bersemangat, dan menatap mata Bai Ling, mengedipkan mata sambil berbisik padanya. Bai Ling terstunet. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi saat dia mendengar 3 kata, berjalan berputar-putar, melihat Su Ming mengedipkan mata padanya, dan mengingat mata yang familiar itu, dia sedikit gemetar, rona merah lembut menghiasi pipinya. Dia mengangguk.